Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menegakkan hukum, salam sobat Kalibata. Terima kasih teman-teman sobat Kalibata. Lama kami tidak membuat video. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu, rekan Wilson, rekan Jali. Selamat pagi teman-teman. Dan Mas Akbar dari Peluang Pisau ya Mas ya. Betul. Oke, di awal tadi mungkin pemirsa sudah melihat sedikit foto dari anak bayi yang mana kliennya rekan Wilson sama Jali. Sedikit saya sampaikan kronologinya. Jadi anak tersebut lahir tanggal 3 Juli 2023 ya Mas Akbar ya. Betul. Mas Akbar ini adalah paman daripada si bayi tersebut. Betul. Ya. Lahir sesar ya. Betul, sesar. Dengan kondisi berat badan bayi lahir rendah. Lahir tanggal 3 Juli 2023 di RSUD Pulang Pisau. Terus tanggal berapa bawa pulang? Bawa pulang itu tanggal 5 Juli 2023. Artinya rumah sakit menyuruh pulang karena kondisi sudah tidak masalah. Sudah stabil, tidak masalah. Tidak ada kondisi. Betul. Ya, jadi tolong bantu saya biar masyarakat lebih mengerti. Setelah pulang tanggal 5, apa yang terjadi? Tanggal 5 itu diperbolehkan pulang, kemudian sekitar 1 hari di rumah gitu ya. Malamnya itu bayi itu ada sedikit panas sama apa ya, kayak detak jantungnya cepet, kayak agak sesek napas. Itu tanggal 6-nya? Tanggal 6 malam. Tanggal 6 malam. Kemudian karena panik, bayi itu dibawa ke puskesmas Pangkoh yang terdekat. Kemudian setelah diobservasi sama tim medis di puskesmas Pangkoh, bayi itu tuh disarankan dirujuk. Berarti segera langsung ke rumah sakit ke RSUD Pulang Pisau. Nah, terus berarti segera langsung ke RSUD Pulang Pisau. Pada saat diantar ke rumah RSUD Pulang Pisau, apa penanganan pertama di sana? Penanganan pertama saat proses diantar itu kita dikasih fasilitas ambulans sama bidan yang menemani, sama bayi itu dikasih selang oksigen pada saat pengantaran ke RSUD Pulang Pisaunya. Di mana dipasang oksigen? Di hidung? Di hidung. Ada dipasang infus tidak waktu itu? Kalau dari dari puskesmas Pangkohnya nggak ada. Oh, di rumah sakit di RSUD-nya? Di RSUD itu kan kita tanggal 6 itu posisi malam, tengah malam. Ya. Sampai di RSUD Pulang Pisau itu dini hari, sekitar setengah 2 dini hari. Ya. Masuk IGD, kemudian orang tua bayi itu mengurus surat perawat dan lain sebagainya. Kemudian bayi itu diinfus di kedua tangan, kanan kiri. Kanan kiri ya? Kanan kiri. Nah, terus seperti itu. Kemudian itu tanggal 7 dini hari. Tanggal 7 dini hari setelah anak masuk IGD, diinfus, orang tua disuruh menunggu. Setelah itu orang tua nggak ada tahu kondisi bayi seperti apa dan lain sebagainya. Dari tanggal 7 dini hari itu sampai tanggal 8 sore baru bisa menjenguk di ruang rawat bayi, itu pun posisi bayi di dalam inkubator. Bentar, saya perjelas. Kenapa posisi orang tua tidak tahu? Apa karena dilarang ketemu atau memang dimasukkan ke dalam satu ruangan khusus bayi tadi? Sepertinya dimasukkan di ruang khusus dan juga orang tua bayi memang tidak diperkenankan untuk mendampingi kayak gitu. Oke. Tanggal 8, ada nggak orang tua melihat kondisi bayi? Ada. Tanggal 8 itu posisi sudah agak sore, itu diperkenankan melihat di ruang rawat bayi di dalam inkubator, dan dilihat kondisi bayi itu posisi tetap kedua tangan itu diinfus, kemudian ada selang oksigen juga di hidung, kemudian ada tambahan 2 selang dari kaki, yang itu kita nggak tahu selang apa, tapi posisi kaki diselimutin gitu, Pak. Berarti saya perjelas ya. Berarti kondisi kaki ini tertutup selimut. Betul, di dalam inkubator. Selang tersebut tadi di kaki tadi ada konfirmasi ke pihak orang tua tidak? Tidak ada sih. Ada izin dari orang tua tidak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Dari awal cuma infus biasa di tangan. Yang di tangan? Berarti tidak ada persetujuan dari orang tua? Tidak ada. Makanya kita agak kaget juga, kok banyak banget selang di anak ini. Ada nggak orang tua menanyakan itu kepada pihak rumah sakit? Orang tua kan namanya awam dan juga posisi panik ya Pak ya. Kita kan nggak sempet nanya detail, pokoknya ya udah percaya gitu. Mungkin dikasih selang itu mungkin itu penanganan yang paling terbaik gitu. Oh, itu. Berarti selang tersebut di kaki diketahui oleh orang tua anak tanggal 8? Tanggal 8 sore. Oke. Tanggal 9? Tanggal 9 itu ada dipanggil, ada jenguk juga, kemudian dipanggil. Kemudian orang tua itu diminta untuk menebus obat di apotek luar rumah sakit. Ada penjelasan sesuatu nggak dari dokter? Tanggal 9 itu
Ada penjelasannya, cuma anak ini itu terinfeksi di bagian otak, paru-paru, sama lambung. Makanya diminta untuk menebus obat itu. Tapi tidak ada penjelasan infeksi apa, Tidak kenapa, nggak ada. Cuma infeksi di otak, paru-paru, sama lambung. Oke. Singkat cerita tanggal 9 itu dicarikan obat Iya, tersebut, betul. dapat. Terus kemudian tanggal 10 apa yang terjadi? Tanggal 10 itu masih sama, disuruh nebus lagi. Obat yang sama. Yang sama. Oke. Terus tanggal 11 apa kejadiannya? Nah, tanggal 11 itu saat masih juga disuruh nebus itu, cuma pas di ruang rawat bayi disampaikan sama dokternya juga, itu kondisi kaki bayi sebelah kiri ke bawah sampai telapak kaki dan lain sebagainya itu tuh sudah membiru. Gitu katanya, ini nih akibat infeksi. Oke, sebentar saya potong. Berarti 8, 9, 10, 11 si orang tua bayi tidak sama sekali bisa melihat kondisi kaki tersebut. Karena memang diselimutin di dalam inkubator, dan sebagai orang awam ya, kita kan percaya aja sama medis. Ya, berarti saya clear kan ya, berarti ditutup dan tidak melihat langsung kondisi. Betul. Tiba-tiba tanggal 11 ya, diperlihatkan bahwa kaki tersebut sudah membiru. Ya, betul. Baru tanggal 11. Betul. Itu tanggal 11 pukul berapa kira-kira, Mas? Tanggal 11 sekitar pukul 12 sampai pukul 2 siang lah, siang pokoknya, Pak. Berarti itu tanggal 11 Juli 2023 ya, baru dapat informasi bahwa sudah biru ya? Iya, sudah biru. Oke. Ada penjelasan apa lagi dari dokter tersebut? Katanya di tanggal 11 itu ada infeksi. Ada infeksi yang menyebabkan kakinya biru, dan ini prosesnya sangat cepat. Cuma itu aja yang informasi yang kita dapat. Tidak ada penjelasan lainnya. Terus penjelasan mereka berikutnya penanganannya mau apa? Penanganannya, saya kata dokter spesialis anaknya itu, saya konsultasikan ke dokter bedah. Nah, dari dokter bedah kemudian menemui pihak keluarga, ini sepertinya harus dirujuk ke Doris. Seperti itu. Kemudian, tapi nggak bisa langsung, kami harus konfirmasi dulu. Nah, kami juga nunggu lama, posisi anak itu sudah dilepas semuanya, sudah nggak diapa-apain. Berarti tanggal 11 sore itu udah dilepas semua? Udah dilepas semua, posisi kaki udah biru. Kemudian malam baru berangkat. Oke, singkat cerita berarti malam sudah menuju Palangkaraya. Betul. Oke. Berarti yang jadi pertanyaan saya tekankan sekali lagi ya, berarti 8, 9, 10, 11 kita tanda kutip kita pertanyakan ya, karena tidak melihat langsung kondisi. Iya. Oke, Mas Sabar, makasih. Saya coba ke tim PH-nya. Mas Jali sama Pak Wilson, bagaimana nih Mas Jali? Iya, yang kita pegang ini adalah dokumen yang kita dapat, satu dari Rumah Sakit Pulang Pisau, yang kedua dokumen medik dari Rumah Sakit Doris Silvanus. Ya. Jadi hasil pemeriksaan diagnosa di Rumah Sakit Doris Silvanus, pemeriksaan terakhir terhadap si bayi itu ternyata gangguan pada kaki yang membiru itu, ya, itu adalah kalau di sini akut limb ischemia stadium 3, kemudian juga nekrosis distal crucis pada pedis kiri. Dua hal ini sebenarnya kalau kita baca di beberapa literatur itu menjelaskan bahwa ini sebenarnya terjadi kematian jaringan pada kaki akibat kurang oksigen, termasuk salah satunya adalah dan penyebab lainnya adalah karena kurangnya oksigen pada kaki. Nah, yang juga sehingga kemudian inilah yang oleh pihak Rumah Sakit Doris kemudian dilakukan amputasi pada akhirnya, karena kalau sudah pada posisi begini biasanya itu adalah dia akan menyebar pada kaki yang pada organ yang lain, pada sel kaki yang lain, sehingga tindakan yang harus dilakukan pada saat itu amputasi. Nah, kita mempertanyakan itu ya kalau mendengar cerita dari keluarga pasien tadi, di awal pasien ini datang ke rumah sakit dalam kondisi sehat ya, tidak ada masalah pada kaki walaupun ada penyakit yang lain, dalam hal ini sesak napas. Tapi tiba-tiba kemudian setelah keluar dari rumah sakit ini kaki sudah membiru, bahkan mati jaringannya. Nah, secara logika saja kalau kita menalar ya, kalau kita bisa membuat satu nalar sederhana, cara berpikir sederhana, penyakit itu ada di paru. Kenapa kemudian yang jadi masalah itu adalah pada kaki, gitu. Sehingga harus diamputasi pada kaki dan membiru pada kaki yang berakibat pada amputasinya kaki.
Nah, ini ya kemudian kita menduga ini ada terjadi kesalahan prosedural dalam penanganan si bayi ini. Nah, sehingga kemudian pada tanggal 15 kemarin, ya, tanggal 15 Agustus. Ya 16 Agustus kita kemarin melayangkan laporan ke penyidik Polda Kalteng. Termasuk rencananya kita juga akan bersurat ke Mahkamah Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia rencananya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dokter yang menangani si anak ini. Oke, saya coba ya. Ya, berarti sampai hari ini belum ada penjelasan yang konkret dari pihak RSUD Pulang Pisau terkait kenapa kaki tersebut bisa membiru. Iya, kita sebenarnya dari pihak keluarga itu sudah bersurat pada tanggal 4 itu kita berkirim surat ke pihak rumah sakit ya, untuk meminta penjelasan yang terekam dalam resume medis dari mereka. Balasan dari mereka adalah kita harus meminta di sana. Ya, ini mungkin juga bisa koreksi ya untuk untuk rumah sakit. Karena sepemahaman kami ya, rekam medik ini kan melekat kepada pasien. Ya. Setelah pasien itu keluar semestinya itu sudah menjadi hak dari si pasien ya. Ya. Sama seketika setelah si pasien itu keluar dari rumah sakit, seyogyanya itu sudah disampaikan. Jadi tidak ada prosedur yang bertele-tele yang mengharuskan kita harus bermohon datang lagi ke sana meminta. Nah, yang kita pahami begitu. Nah, di Rumah Sakit Pulang Pisau ini kita harus bersurat ke sana. Makanya kemarin pada akhirnya tanggal 16 harus bersurat. Tanggal 16 kemarin baru kemudian kita dapat rekam medis itu. Nah, berarti itu dokter gak baca peraturan tuh. Kita nggak ngerti ya apa persoalannya itu loh ya. Kita nggak ngerti. Padahal yang namanya hak, kalau saya ngambil ilustrasi ya, saya ini punya hak untuk sebagai warga negara menjadi pemilih misalnya. Yang proaktif untuk memberikan hak itu adalah negara semestinya kan begitu. Mereka datang ke rumah, Pak, Bu, ini ada yang punya hak pilih di rumah ini berapa orang, kemudian ini dikasih kartu pemilih kan begitu. Nah, ini berbeda. Jadi kita harus meminta ke rumah sakit. Ini juga mungkin jadi koreksi di rumah sakit di rumah sakit Pulang Pisau ini ya. Nah, dari hasil rekam medis yang diberikan kemarin ke kita, ya, bukannya rekam medis sampaikan kepada kita itu jadi sama sebenarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit Doris yang melakukan perawatan terakhir. Jadi terjadinya kematian jaringan pada kaki juga. Nah, cuman yang lucunya lagi juga yang jadi pertanyaan kita juga itu adalah di rujukan yang mereka sampaikan ke pihak Doris pada saat pada hari tanggal 11 Juli itu di sini dituliskan bahwa P22 ya, respiratory distress of newborn. Artinya kalau kita baca literatur itu adalah sesak napas gitu. Ini juga aneh juga menurut saya gitu. Nah, sehingga hal-hal yang semacam beginilah yang kemudian kita coba ramu kemarin beberapa waktu yang lalu dan kemudian kita berkesimpulan ini kemungkinan diduga ada pelanggaran prosedural dalam penanganan pasien bayi yang sekarang dialami oleh Ibu Nana Murdiana dan Pak Triwaluyo ini. Oke, Mas Jeli. Saya coba tarik kesimpulan dari cerita Mas Akbar tadi ya. Pemasangan infus di kaki tadi pun, kita tidak tahu ya, itu selang apa yang dipasang di kaki. Itu juga tidak ada persetujuan dari keluarga. Artinya setahu saya, kita semua pernah ke rumah sakit, pernah berobat ya. Segala sesuatu tindakan medis, segala sesuatu ya, itu harus persetujuan si pasien. Kalau dia anak, maka persetujuan orang tua. Kalaupun dia menolak, maka bikin surat pernyataan. Yang jadi pertanyaan saya, dokter tadi melakukan tindakan tadi memasang selang tadi, kok bisa tanpa persetujuan orang tua? Ya kan itu tadi Pak Jali. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana sih Permenkes atau Undang-Undang Kesehatan tentang ini? Sebenarnya banyak ya, artinya ada Permenkes nomor 190 kalau tidak salah, kemudian di Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, terus kemudian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit itu mewajibkan sebenarnya persetujuan itu. Artinya betul yang Bang Roy sampaikan, tidak boleh dilakukan tindakan apapun sebelum mendapatkan persetujuan medis dari keluarga pasien atau dari pasiennya itu sendiri. Iya. Dan inilah sebenarnya juga biasanya itu muara dari malpraktek itu salah satunya tindakan itu yang dilalaikan gitu. Nah, kami juga menduga jangan-jangan ini juga terjadi gitu di Rumah Sakit Pulang Pisau dalam penanganan si bayi ini.
Ya, kalau saya mohon maaf ya, kita jadi menduga-duga jadinya. Karena dari cerita tadi, mulai tanggal 8, 9, 10 itu si orang tua tidak bisa melihat kondisi kaki. Hanya dilihat dari kaca, kaki tersebut kan tapi tertutup ya Mas Akbar ya. Artinya kan kita tidak tahu selang tadi itu nyucuknya kemana. Apa selang tadi dicucuk, apa sekedar di apa kita nggak ngerti. Dan selang tadi itu selang infus atau selang apa kita tidak tahu. Nah, penjelasan itu kan sampai sekarang belum ada ya Mas Elia? Belum ada. Oke. Terus kemarin sampai ke Polda tanggal berapa kemarin? Laporan kita tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Itu kemarin sudah jadi bentuk LP? Masih belum. Masih laporan, masih lap Dumas ya. Masih Dumas. Oke. Langkah-langkah tim PL selanjutnya bagaimana? Ya, apa namanya? Karena kemarin itu kita masih belum menemukan rekam medis yang dari Pulang Pisau, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi lagi untuk mempertanyakan laporan kita ini dengan pihak Polda Kalteng. Dan kita berharap sebenarnya proses ini cepat ya, karena apa namanya, ini kan peristiwa-peristiwa yang menuntut tindakan cepat. Karena barang buktinya bisa jadi nanti musnah, bisa atau hilang. Iya. Terus kemudian nanti maaf kata mungkin bisa berubah. Ya. Nah, baik dia oleh faktor alam atau mungkin karena faktor manusianya ini bisa berubah. Makanya kita meminta juga kepada pihak Polda tolong untuk prosesnya ditangani dengan cepat. Apalagi ini apa namanya bersentuhan dengan dunia medis ya, yang tidak sama dengan di luar itu. Artinya ini butuh profesionalitas yang ekstra dalam hal penanganannya karena berkenaan dengan disiplin ilmu yang hanya orang tertentu yang bisa. Itu satu. Yang kedua, kalaupun memang hasilnya itu memang terjadi permasalahan yang alami terhadap si bayi ini, keluarga legowo. Tapi keluarga tidak akan terima kalau ini persoalan memang terjadi kelalaian di dalamnya. Sehingga ya ini kami berharap disinilah profesionalitas dari penyidik itu memang dipertaruhkan gitu. Oke. Berarti kemarin waktu bikin Dumas belum ada rekam medik? Dari Pulang Pisau belum. Dari Mas Pulang Pisau belum. Kemarin ya? Karena baru kemarin tanggal 16 baru diberikan ke kita. Aneh juga minta rekam mediknya setengah mati ya? Iya. Aneh. Dari tanggal 11 keluar baru sebulan lebih malah. Sebulan lebih? Sebulan lebih itu. Ya, padahal sebenarnya begitu pasien tadi keluar harus sudah dikasih rekam medik. Kalau bahasa undang-undangnya begitu. Oke. Jadi saya harap Mas Jali tetap jangan menyerah, tetap maju terus karena begitu SOP dilanggar kalau di profesi kedokteran ya pasti akan terjadi korban. Nah, jadi saya harap itu jadi perhatian teman-teman. Terus sekarang anak bayi tadi di mana posisinya sekarang? Sekarang masih karena habis amputasi jadi masih harus ring kontrol. Sekarang masih posisi di Palangkaraya. Masih di sini ya? Iya, masih di Palangkaraya. Berarti kontrolnya ke Doris? Iya, betul. Tanggal berapa kemarin amputasi? Amputasi itu tanggal 26 Juli. 2023. Sampai sekarang kondisinya stabil? Kondisi anak stabil. Stabil ya? Stabil. Oke, Mas Jali, saya harap teman-teman jangan menyerah. Jadi rencana ke depan tetap berjalan terus ya? Tetap berjalan. Satu lagi Mas Akbar, pihak rumah sakit pernah tidak ada menghubungi pihak keluarga? Sebenarnya karena saya kan paman ya, posisi saya di Palangkaraya. Kemudian orang tua bayi juga nenek juga ikut kemudian mengurus proses penyembuhan di Doris itu. Kemudian saya mendengar cerita dan lain sebagainya. Saya berpikir ada kejanggalan gitu. Sesak napas kok kaki yang akhirnya diamputasi. Akhirnya saya coba buka websitenya Pulang Pisau dan lain sebagainya. Saya dapat nomor pengaduan. Saya menghubungi, kemudian saya jelaskan semuanya. Responnya memang agak lambat dari mereka. Kemudian seminggu kemudian setelah pengaduan itu masuk, dari pihak keluarga itu ada dihubungi mau diajak meeting ketemu dengan manajemen dari rumah sakit. Awalnya ketemunya mau di rumah pribadi. Permintaan ketemunya itu supaya tenang katanya. Kemudian tapi saya menolak setelah berkonsultasi juga dengan nasihat hukum kami gitu ya. Kok pertemuan antara keluarga pasien sama manajemen sekelas RSUD gitu ya, masa di rumah pribadi, dan katanya itu rumah kosong milik salah satu pegawai di Pulang Pisau. Nah akhirnya tapi saya menolak gitu ya, kalau bisa ya masa sih di rumah pribadi kayak gitu, bukan dengan alasan pengen makan siang dan lain sebagainya, cuma kan kita kan pengen melihat profesionalisme dari mereka juga. Nah akhirnya pertemuan itu terjadi di Hotel Best Western Palangkaraya. Palangkaraya. Kami bertemu,
mereka singkatnya menjelaskan ini dan itu, kami nggak tahu ya karena kami awam. Mereka pun tidak menampilkan satu dokumen pun, hanya menjelaskan secara lisan gitu, dan mereka menyatakan kami sudah sesuai prosedur dalam penanganan. Cuma itu yang kami dapat. Saya singgung juga masalah rekam medik, memang dijelaskan harus melalui prosedur ini itu dan lain sebagainya. Oke. Oke Mas Akbar, makasih ya atas waktunya. Tim PH juga terima kasih. Ya saya berharap secara pribadi, kantor ini berharap secara pribadi, teman-teman sahabat Kalibata juga berharap ini bisa terungkap. Kalau memang ada kesalahan SOP, maka harus ada yang bertanggung jawab. Artinya kita biarkanlah proses hukum berjalan. Oke, terima kasih teman-teman sahabat Kalibata. Sekali lagi kita hanya membuka fakta. Artinya nanti biarkan penegak hukum yang berbicara mana yang benar, mana yang salah. Oke, terima kasih dulu. Selamat pagi, salam penegak hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.